kita mulai kuliah kita hari ini, melanjutkan topik terdahulu. Oke, baik, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas masih dalam aspek dasar penerapan mikroba dalam industri ya. Tentu saja dalam penerapannya ini melibatkan proses fermentasi ya. Oke, silakan dicermati skema berikut ya. Jadi di dalam penerapan mikrobiologi itu atau proses fermentasi, apa yang dilakukan di awal atau kita sebut proses hulu, nanti ada yang hilir ya. Jadi yang hilir ini setelah fermentasi selesai, kemudian bagaimana memanen produknya, kemudian bila perlu pemurnian, nah itu yang masuk dalam kategori hilir. Nah yang hulu apa? Artinya sebelum proses fermentasi ya. Inokulum mikroba atau kultur starter sudah kita bicarakan minggu yang lalu. Nah, di sini mikroba ini kan di dalam fermentasi itu melakukan proses biokimia ya. Tentunya harus tumbuh ya. Supaya tumbuh maka perlu yang namanya media. Jadi media tentunya sangat berperan penting di dalam proses fermentasi ini ya. Nah tentunya mikroba itu diharapkan tumbuhnya optimal ya, tumbuh dengan baik ya. Nah bagaimana supaya tumbuh dengan baik? Tentunya dipenuhi kebutuhannya untuk dia tumbuh ya. Sama seperti tanaman sebenarnya. Kalau kita menanam tanaman misalnya atau menanam bunga, tentu perlu disiram, perlu dikasih pupuk. Kemudian juga ada tempat tanaman tersebut tumbuh ya. Nah demikian juga mikroba perlu tempat tumbuh, tempat mikrobanya beraktivitas. Nah seperti apa yang diperlukan mikroba? Tentunya membutuhkan lingkungan yang sesuai dengan mikrobanya ya, dengan kultur starter ya. pH-nya apakah normal atau sedikit asam atau sedikit basa, tergantung dari jenis mikroba yang digunakan. Demikian juga suhu ya. Kalau misalnya bakteri, kita mengenal ada yang namanya bakteri termofilik ya, ada yang mesofilik dan sebagainya. Sehingga jangan sampai mikrobanya itu termofilik seperti mikroba untuk pembuatan yogurt ya. Streptococcus itu mesofilik sekitar 40-45 ya. Tapi kemudian lingkungannya pada waktu melakukan fermentasi misalnya suhunya 30 misalnya ya. Tentu saja nanti pertumbuhannya tidak optimal ya. Nah, kaitannya dengan oksigen juga sama ya. Kita mengenal ada yang anaerob, ada yang aerobik ya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah air ya, karena semua makhluk hidup butuh air ya. Nah kemudian ini lingkungan ya, lingkungan dia tumbuh. Nah tempat dia tumbuh sebagai sumber nutrisi supaya tumbuhnya optimal, maka dibutuhkan sumber karbon, sumber nitrogen, kemudian mineral ya. Nanti nutrisi ini digunakan untuk pembentukan sel selama mikroba tersebut hidup, dan juga untuk kebutuhan energi ya. Nah sehingga perlu media kultur yang sesuai ya, sesuai nutrisinya dan sesuai lingkungannya nanti ya, pada saat media itu diaplikasikan, mikrobanya diaplikasikan untuk proses fermentasi. Nah, dari nutrisinya sendiri beberapa bakteri ya
dan mikroba lainnya itu dikelompokkan menjadi beberapa ya. Ada yang sumber karbonnya cukup karbon dioksida ya. Kemudian ada yang senyawa organik, ada yang cukup sumber energinya cahaya ya. Nah, dalam hal bahan hasil pertanian yang diolah melalui fermentasi untuk menghasilkan produk tertentu yang menjadi fokus di dalam aplikasi ini masuk yang ini ya, sumber energinya berasal dari senyawa-senyawa organik, sumber karbonnya juga dari senyawa organik. Nah, karena ini kebanyakan kapang dan mikroba lain itu seperti ini ya. Oke, dalam bahan bacaan tadi sudah disebutkan macam-macam media atau substrat fermentasi. Jadi pada dasarnya penggunaan substrat ini ada dua ya fungsinya ya. Kita balik lagi ke ini ya. Ini diagram media yang disterilisasi untuk difermentasi di dalam suatu wadah fermentasi yang besar yang namanya bioreaktor ya. Kemudian ini mikrobanya, kalau udah tanda panah ini yang sudah siap masuk ke fermentasi ya, atau ini yang disebut dengan kultur kerja ya. Masih ingat tugas minggu yang lalu ya? Jadi kultur itu ada yang masih bersifat stok, ada yang masih bersifat antara. Nah, kultur yang sudah siap difermentasi namanya kultur kerja. Sebelum menjadi kultur kerja, kultur stok itu perlu ditumbuhkan dulu di dalam suatu media, perlu diperbanyak dulu. Nah, itulah fungsi media pertumbuhan ya, atau media untuk propagasi mikroba. Tapi di dalam diagram ini media di sini lebih kepada media fermentasinya ya. Jadi yang sudah siap untuk memproduksi sesuatu ya. Tapi kalau media yang digunakan di sini ya harusnya ada panah lagi penyiapan. Nah, di sini merupakan media untuk memperbanyak mikroba ya. Jadi kita belum bicara untuk memproduksi sesuatu atau memproduksi sesuatu ya. Baru memperbanyak mikroba. Kenapa harus diperbanyak? Karena proses ini kan fermentasinya skala besar ya. Kalau ini asalnya stok kan mungkin baru dalam satu tabung reaksi kecil ya. Jadi perlu diperbanyak dulu baru bisa untuk fermentasi skala besar ya. Sehingga media itu dari fungsinya ada dua ya, media untuk memperbanyak kultur atau propagasi, atau media untuk fermentasi produk ya. Nah, kita lihat apa yang membedakan ya. Tetap saja dua-duanya harus memenuhi sumber nutrisi ya. Jadi ini juga digunakan untuk pertumbuhan, yang ini juga untuk pertumbuhan ya. Nah, media bisa dalam bentuk sintetik seperti ini ya, yang diproduksi komersial oleh pabrik. Bisa juga berasal dari alami ya. Atau kalau itu tadi sebenarnya kalau diterjemahkan mentah, kemudian kita menjadi agak rancu ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah media alami yang berasal dari alam, bukan yang dibuat di pabrik ya. Yang kalian tadi terjemahkan sebagai media mentah tadi ya. Jadi maksudnya itu media alami ya. Nah, untuk propagasi kultur biasa yang digunakan adalah media sintetik biasanya ya. Nah, media sintetik juga banyak macamnya tergantung dari mikroba yang akan kita perbanyak ya. Kalau misalnya dia bakteri asam laktat, maka media yang digunakan adalah media ini ya,
the main, rugus, and sharp ya, atau disingkat MRS. Nah, MRS ini nanti ada yang berbentuk agar, ada yang berbentuk broth ya. Kemudian ada yang nutrien agar, jadi ini untuk semua mikroba bisa. Dan nutrien broth, jadi kalau nutrien broth ini nanti akan berbentuk cair, kalau nutrien agar nantinya akan berbentuk padat ya. Sehingga secara fisik media itu ada yang berbentuk cair, ada yang berbentuk padat, dan ada juga yang semi padat ya. Nah, ini contoh komposisi nutrien agar. Biasanya nanti dibuat di dalam agar miring. Kemudian yang nutrien broth bisa di dalam Erlenmeyer ataupun tabung reaksi ya. Nah, bentuk media tadi ya, ada padat, cair, semi padat. Yang padat ini tentunya karena menggunakan agar lama-lama menjadi padat ya. Nah, ini contoh media sintetik ya. Tapi kalau yang alami, media padat bisa berupa onggok, bisa berupa sekam ya. Itu juga padat ya. Misalnya pada pembuatan tempe, maka medianya itu adalah kedelai ya. Kedelai kan dianggap padat ya. Kemudian misalnya pembuatan oncom, medianya itu adalah ampas tahu ya. Nah, itu termasuk media padat. Nah, media cair untuk media sintetik yang tidak menggunakan agar itu yang kita kenal tadi sebagai broth tadi ya. Jadi ada nutrien broth, kemudian ada MRS broth dan sebagainya ya. Yaitu nanti ditujukan untuk membuat media cair ya, karena tidak mengandung agar. Nah, untuk semi padat itu biasanya ada agar, hanya saja jumlahnya dikurangi. Nah, ini untuk media semi padat adalah media dengan tujuan khusus ya. Jadi bukan untuk fermentasi kalau media semi padat. Media semi padat itu biasanya digunakan untuk pengujian ya, pengujian bakteri tertentu ya. Nah, jadi intinya adalah sumber nutrisi tadi ada sumber karbonnya, ada sumber nitrogennya, sumber mineralnya, dan lain-lain. Nah, itu nanti akan digunakan mikroba untuk membentuk sel dan menghasilkan produk, plus hasil fermentasi itu akan menghasilkan gas ya, gas karbon dioksida, dan juga menghasilkan air plus panas ya. Jadi proses fermentasi itu adalah proses eksoterm ya, akan menghasilkan panas. Nah, jadi dengan penjelasan tadi kita bisa paham bahwa media itu harus mengandung nutrisi yang dibutuhkan ya. Nutrisi apa saja yang dibutuhkan? Yang wajib sumber karbon, sumber nitrogen, dan mineral. Nah, nanti ada beberapa fermentasi tertentu butuh yang namanya growth factor ya. Tapi tidak semua fermentasi ya. Jadi ini dibutuhkan untuk jika fermentasinya membutuhkan produk tertentu yang spesifik ya. Kemudian media tadi harus sesuai ya, baik pH, suhu, kekentalan ya, laju oksigennya dan sebagainya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah media itu harus steril ya. Sebelum dilakukan fermentasi atau sebelum digunakan untuk propagasi pertumbuhan mikroba, maka tentunya medianya harus disterilisasi terlebih dahulu ya.